Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, kita akan mempelajari tentang indahnya saling berbagi, yaitu terkait dengan zakat fitrah. Nah, sebelum kita belajar, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Nah, kita tengadahkan tangan kita mulai berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, mudahan dengan kita membaca doa tadi bisa memperlancar kita belajar pada pagi hari ini serta bermanfaat untuk anak-anak ibu nanti ke depannya. Nah, pembelajaran kita ini nanti pencapaian pembelajarannya yaitu di mana peserta didik mampu menyebutkan zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah, serta dapat membuat paparan tentang zakat fitrah, infak, sedekah, dan hadiah sehingga tertanam sikap suka berderma dan saling membantu serta meyakini sikap berderma dan saling membantu sebagai cerminan dari iman. Nah, itu capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan pembelajaran ini akan kita bahas yaitu zakat fitrah dan zakat mal, infak, sedekah, dan hadiah. Tetapi kita akan lebih memfokuskan kepada zakat fitrah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menyebutkan zakat fitrah, atau nanti anak-anak ibu bisa mampu menyebutkan apa itu zakat fitrah. Yang kedua, anak-anak ibu nanti mampu menjelaskan seperti apa itu zakat fitrah. Nanti dijelaskan. Kemudian yang terakhir, anak-anak ibu mampu memaparkan apa itu zakat fitrah. Nah, sebelum kita belajar, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ngat. Aha aha semangat. Nah, kita masuk yang pertama, pengertian zakat fitrah. Zakat itu berasal dari kata zakayazuku zakatan, yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Sedangkan zakat itu secara istilah mengeluarkan sebagian harta sebagai sebab adanya pertumbuhan dan pengembangan harta yang kita miliki. Jadi kita laksanakan, kemudian kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau zakat fitrah nanti ada aturannya, zakat mal pun juga seperti itu. Pembagian zakat itu ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat fitrah ini zakat yang keluarkan untuk diri kita setelah bulan Ramadan, sedangkan zakat mal ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari segala jenis harta yang diperoleh secara halal dan tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah, itu terkait dengan pembagian zakat. Kita akan fokuskan kepada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah dikeluarkan itu sebanyak 2,5 kg atau 3,5 liter. Boleh berupa beras, kurma, gandum, ataupun sagu. Tergantung makanan pokok yang kita makan. Kalau kita sekarang biasanya kita dengan menggunakan beras, kita bayar dengan beras. Kalau dulu di zaman Rasulullah bisa menggunakan kurma, gandum, ataupun sagu. Seperti di Papua itu makanan pokoknya sagu, itu bisa menggunakan sagu. Nah, kemudian ada hukum membayar zakat fitrah. Apa itu hukum membayar zakat fitrah? Hukumnya wajib, sebagaimana itu dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Husmin amwalihim sadaqatan tutahruhum wa tuzakkihim biha wa shol alaihim in sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itulah kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di sini jelas bahwa Allah itu sangat memerintahkan untuk kita mengeluarkan zakat sebagian dari yang harta yang kita miliki. Nah, itulah Quran Surah At-Taubah ayat 103. Nah, kemudian kita akan masuk kepada waktu membayar zakat fitrah.
Di situ ada 5 waktu, ada waktu wajib, waktu sunnah, waktu haram. Kalau waktu wajib itu pada akhir Ramadan dan awal Syawal. Dalam hal ini kewajiban membayar zakat fitrah berlaku bagi orang yang mengalami hidup pada sebagian waktu Ramadan dan sebagian awal Syawal meski sejenak. Kemudian waktu sunnah itu sebelum sholat id berlangsung, sebelum sholat idul fitri. Kemudian waktu haram itu ketika sudah habis waktunya. 1 Syawal. Nah, ada waktu mubah dan waktu makruh. Kalau waktu mubah itu di awal hingga akhir Ramadan, artinya tidak boleh membayar zakat sebelum masuk bulan Ramadan. Kalau waktu makruh itu setelah sholat Idul Fitri hingga tanggal 1 Syawal berakhir atau pada waktu maghrib pada hari raya Idul Fitri. Nah, ada tata cara membayar zakat fitrah. Yang pertama itu datangi amil yang dapat dipercaya seperti masjid atau lembaga, kemudian bawa zakat fitrah yang akan dibayarkan. Seterusnya setelah bertemu dengan amil, kita lafalkan niat kita. Kemudian amil mencatat nama kita di administrasi sebagai pembayar zakat fitrah. Kemudian kita baca doa saat mengeluarkan dan menerima zakat fitrah. Nah, itu tata cara kita membayar zakat fitrah. Nah, kita akan mempelajari bagaimana niatnya membayar zakat fitrah. Nah, ini tata caranya. Nah, ini niat membayar zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakata fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah. Ini niatnya. Kalau tidak hafal boleh kita niatkan saja dari dalam hati, tapi lebih baik kita lafalkan. Nah, ini niatnya, kemudian kita bayar zakat itu. Nah, apa hikmah kita membayar zakat? Yang pertama itu menyucikan jiwa. Yang kedua, membersihkan harta. Yang ketiga, menjalin kepedulian dan silaturahmi sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Kemudian, kita berbagi kebahagiaan bersama umat muslim. Keadaan kita itu tidak semuanya sama, makanya kita harus mengeluarkan zakat fitrah. Maka umat muslim yang sedang tidak ada itu bisa sama-sama menikmati. Kemudian ibu akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukron kasiron.